Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan tugas sebagai untuk menyelesaikan tugas 7, yaitu presentasi tugas. Sebelumnya saya akan menjelaskan nama saya Sutisna, NIM 22100318020227, jurusan Teknik Informatika Blended Learning. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan yaitu tugas pertemuan 6, yang mana dijelaskan yaitu tugas agar menjelaskan kembali artikel materi pada tugas 6 yang berdasarkan opini Anda atau masing-masing satu artikel yang terdiri yaitu 1. Dasar pemikiran. Dasar pemikiran yaitu perkembangan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Teknologi hadir dalam bentuk mulai dari alat komunikasi, transportasi, hingga sistem informasi. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, teknologi juga membawa berbagai tantangan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap kemajuan teknologi tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Kedua, yaitu permasalahan. Salah satu permasalahan utama dalam pengembangan teknologi adalah kurangnya perhatian terhadap dampak sosial dan lingkungan. Banyak teknologi yang canggih yang justru menimbulkan masalah baru seperti pencemaran lingkungan, pelanggaran privasi pengguna, dan kesenjangan akses teknologi. Kesenjangan akses teknologi antar masyarakat. Misalnya, perusahaan teknologi besar sering mengumpulkan data pribadi pengguna tanpa transparansi yang jelas, yang akhirnya memicu isu keamanan data. Selain itu, tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi, sehingga munculnya kesenjangan digital. Ketiga, itu dampak dari teknologi tentu membawanya dampak positif seperti meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat akses informasi, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun ada contohnya yaitu layanan kesehatan kini bisa kita akses melalui aplikasi daring, dan pendidikan dapat dijangkau melalui platform e-learning. Namun di sisi lain, jika tidak dikembangkan secara bijak, teknologi dapat meningkatkan kesenjangan sosial. Orang-orang di daerah terpencil atau yang tidak mampu membeli perangkat digital bisa tertinggal jauh. Resiko pencurian data dan penyalahgunaan informasi pribadi juga semakin tinggi jika tidak ada pengawasan kebijakan keamanan yang kuat. Selanjutnya, keempat, yaitu untuk menjawab tantangan tersebut, beberapa langkah perlu dilakukan, yaitu pertama seperti menerapkan prinsip berkelanjutan, yang kedua meningkatkan keamanan data dan privasi, yang ketiga membuka akses teknologi seluas mungkin, yang keempat edukasi masyarakat tentang teknologi yang baik, yang bijak, terutama di era digital saat ini. Kesimpulan dari artikel pada pertemuan 6 ini yaitu teknologi dan tanggung jawab sosial adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Namun setiap inovasi teknologi harus memperhatikan dampak terhadap manusia dan lingkungan. Pengembangan dan penggunaan teknologi harus bersama-sama bertanggung jawab untuk menciptakan ekosistem digital yang adil, aman, inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Dengan begitu, teknologi benar-benar menjadi alat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Baik, inilah penjelasan pada tugas pertemuan 6. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tugas pada pertemuan 5. Tugas pada pertemuan 5 yaitu berikan contoh kasus dari materi di atas dan jelaskan. Yang pertama, alasan bisa terkena cyber. Yang kedua, langkah-langkah proses serangan. Yang ketiga, bagaimana cara antisipasi. Yang pertama, jenis serangan yaitu ada phishing atau bisa disebut penipuan melalui email palsu. Contoh kasusnya pada tahun 2020, perusahaan besar seperti Twitter mengalami serangan phishing yang menyebabkan akun-akun besar seperti milik
Elon Musk dan Barack Obama dipakai untuk menipu publik melalui tweet berisi tautan penipuan Bitcoin. Yang pertama yaitu alasan bisa terkena cyber itu kurangnya edukasi karyawan. Kedua, tidak ada sistem deteksi dini. Yang ketiga, login menggunakan satu faktor atau username dan password saja tanpa autentikasi 2 langkah. Yang keempat, karyawan tergoda oleh janji hadiah atau ancaman palsu dari isi email. Kedua, langkah-langkah proses serangan, yaitu yang pertama adalah penyerangan membuat email palsu yang menyerupai instruksi resmi. Email dikirim ke target dengan tautan situs palsu. Target mengklik tautan dan memasukkan informasi login. Yang keempat, informasi dicuri dan digunakan oleh penyerang untuk akses ilegal ke akun atau sistem. Yang kelima, penyerangan bisa menyebabkan serangan lanjutan atau mengambil data penting. 3 cara antisipasi. Yang pertama itu edukasi terhadap pengguna karyawan tentang cara mengenali email phishing. Kedua, gunakan autentikasi 2 faktor agar akun kita lebih aman. Ketiga, pasang dan update antivirus serta filter email canggih. Yang keempat, jangan klik tautan dari email mencurigakan, selalu cek URL secara manual. Yang keenam, gunakan sistem keamanan email berbasis AI untuk mendeteksi ancaman. Baik, itulah yang saya dapat sampaikan untuk tugas pertemuan 7 ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.